Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi ngobrol di podcast misteri dan supranatural, kesehatan segala macam ada bersama saya. Ada Pak Eri, ya, ahli pengobatan holistik, ya, ahli energi healing. Juga ada Pak Jama, ya, ahli detektor apa Mas Pak ya? Pegadaian. Ahli. Terus ada Pak Didit nih, narasumber ini dari Kasundaan, ya. Insya Allah pengalaman juga banyak, salah satu sepuh di sini. Juga ada ini Nana, ya, ini dari ahli apa nak? Pemijahan, ya. Ahli refleksi ini sebenarnya. Refleksi. Supranatural, ya. Jadi kumpul kita mau sharing-sharing. Insya Allah nih kali ini kita mau membawa tema mengenai pikiran, ya Pak Eri, ya. Nah, kita mulai dari Pak Eri dulu, barangkali nanti kita yang lain bisa nambah atau bertanya bebas. Maka Pak Eri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak, kalau saya menjelaskan ini, ya mohon kalau ada salah diluruskan Pak ya. Kalaupun ada benarnya juga itu datang dari Allah Pak. Seperti ngajar ngojai kamari, jadi saya juga sama belajar Pak ya. Meri apa Mary Pak? Meri, bebek Pak. Nah, tapi gini Pak, kemarin kan kita sudah bahas tentang energi Pak ya. Terus kemarin tentang pernapasan, walaupun juga kemarin sempat terputus Pak ya, karena waktunya nggak sempat. Nah, sekarang karena udah nanggung Pak, udah kita langsung ke materi yang tentang pikiran, karena semuanya berhubungan juga sih. Energi, ya pikiran juga energi juga ya. Kata-kata pun energi Pak. Jadi tema yang kita sekarang kita bahas tuh bagaimana kita mengendalikan pikiran. Yang kedua, kita adalah apa yang kita pikirkan, Pak. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Dan pikiran mempengaruhi tubuh kita. Percaya atau enggak, nanti kita bahas, Pak. Baik, tapi sebelumnya kita kasih pondasi dulu, Pak ya. Karena biar jalurnya enggak acak-acakan, Pak. Kita bikin pondasi gini, Pak. Tadi barusan ada guru Pak ya. Kalau di Al-Quran mah surat apa Pak? Ar-Rod ya. Surat Ar-Rod Pak. Di surat Ar-Rod berarti guru itu bertasbih gitu Pak. Guru aja bertasbih Pak. Nah, di ayat 28 ada artinya begini Pak. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Setuju Pak ya? Ini nggak bisa diganggu gugat karena ini udah dari sananya Pak ya. Tapi yang jadi masalah, kita kan mau ngebahas tentang pikiran Pak ya, bukan hati Pak ya. Tapi sebetulnya itu ada korelasinya sih Pak. Hati dan pikiran itu ada sangkut pautnya, saling berkaitan, saling berhubungan. Jadi kalau hati ini dia bagian dari diri kita yang mempengaruhi perasaan, itu hati Pak. Tapi kalau pikiran, aspek dari jiwa yang mempengaruhi kemungkinan masa depan dan fakta-fakta masa lalu. Baik Pak, paham di sini Pak? Kemungkinan masa depan. Masa depan adalah misteri. Tapi banyak orang berpikir tentang masa depan Pak ya. Dan masa lalu adalah kenangan. Jadi, pikiran itu aspek dari jiwa kita Pak. Di mana dia mempengaruhi kemungkinan masa depan dan aspek fakta-fakta masa lalu. Jadi hati dan pikiran ya kita bisa ini juga sih. Oke, baik. Tentang pikiran Pak ya. Belum lama ini sebetulnya saya juga mengalami suatu kasus Pak. Kasusnya gini Pak. Saya memperbaiki motor. Dari siang sampai sore nggak selesai itu motor itu Pak. Nah pas udah sore, pas saya udah pulang, baru ditelepon sama bengkelnya. Pak, motornya sudah selesai nih, mau diambil nggak?
Kata saya dengan enteng, ya udah, simpan aja di situ. Langsung saya berangkat ke klinik. Tapi di dalam klinik saya mikir gini, Pak. Waduh, jangan-jangan kalau motornya hilang gimana ya? Timbul dah pikiran-pikiran ini, Pak. Udah gitu, ada lagi. Kalau misalkan kecurian gimana ya motor? Terus saja berkecamuk dalam pikiran saya, Pak. Dan akhirnya dari saking berkecamuk, ke napas juga agak nggak nyaman, Pak. Kok napasnya kok jadi nggak nyaman nih? Karena apa, Pak? Timbul kekhawatiran. Karena kita pikiran terlalu berlebih, terlalu ke depan. Nah, akhirnya saya ingat, saya mengatur teknik pernapasan, Pak ya. Mungkin Pak Didit juga ahlinya pernapasan, Pak ya. Saya mengatur teknik pernapasan segi dua, Pak. Ambil napas, 4 detik, saya keluarkan, 6 detik, terus aja saya lakukan gitu. Dan tiba-tiba emang terjadi ya, korelasinya, Pak. Tak saya langsung, oh iya, serahkan aja semuanya kepada Allah deh. Gak tahu itu, Pak. Ketika saya mengatur nafas, ketika saya mengendalikan pikiran, terjadi hal seperti itu, Pak. Akhirnya apa, Pak? Tenang, jalan lagi, hati saya tenang lagi. Dan tadinya nafas juga agak-agak kurang nyaman, karena khawatir kan. Makanya kenapa kalau di Islam itu kita nggak boleh jikalau itu nggak boleh, Pak ya. Kalau begini, jikalau itu nggak boleh, karena mempengaruhi ini juga. Nah, saya mau tanya, Pak Tigin itu pengendali pikiran apa dikendalikan oleh pikiran, Pak? Kalau saya sih ngeliat, sebelum menjawab nih saya mencoba berpikir dulu berdasarkan pengetahuan dan pemahaman ya. Kalau saya mengambil referensi bahasa dari bahasa Arab. Jadi kalau di bahasa Arab itu ada istilahnya qalb ya. Jadi kalau di hadis disebutkan bahwa ada segumpal daging, kalau baik maka baik gitu ya. Itulah qalb. Nah, saya sempat berpikir nih, sama kayak Pak Eri tadi, qalb itu akal atau pikiran gitu. Ternyata itu sebetulnya jadi satu kesatuan ya. Jadi di situ ada proses, di qalb itu ada proses pikiran muncul, kemudian juga perasaan. Nah, makanya saya kalau di bahasa Indonesia makanya mencari definisi itu, saya suka komparasi, Pak, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa lain gitu. Ternyata kalau di bahasa Arab saya lebih serak gitu, karena tidak bisa dipisahkan kalau misalnya jadi pikiran dan perasaan gitu. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana hubungannya pikiran atau hati, perasaan, kalau menurut saya sih akal itu yang berpikir secara secara logika, nalar. Sedangkan mungkin kalau perasaan ini ya yang merasakan baik apa buruk, enak atau tidak gitu ya. Nah, jadi menurut saya kadang-kadang pikiran bisa dikendalikan oleh perasaan, juga sebaliknya perasaan juga bisa dikendalikan oleh pikiran gitu ya. Menurut saya sih gitu, Pak. Jadi ya bisa pikiran, bisa perasaan juga ya. Kalau di Islam itu kan ada perasaan kayak nafsu ya. Nah, itu kita kalau nafsu lebih tinggi ya pikiran kita jadi dikuasai oleh nafsu kan. Kalau kayak marah gitu ya kita emosi yang muncul gitu kan. Otak nggak berpikir jernih gitu. Tapi sebaliknya kalau tadi Pak Eri bilang hati kita tenang gitu ya. Kalau kata Pak Jama emosi positif. Mana ya emosi positif. Nah, itu pikiran juga kita bisa mengikuti pikiran gitu, Pak. Kalau saya gitu, Pak. Cuman hanya pertanyaannya, kita ini pengendali pikiran, apa kita yang dikendalikan oleh pikiran, Pak? Yakin nggak sih kita itu pengendali pikiran, Pak? Apa mungkin kita ini selama ini dikendalikan oleh pikiran, Pak? Nah, kalau masalah saya Pak dikendalikan sama pikiran. Dikendalikan sama pikiran. Soalnya setiap kita mau melakukannya pasti kita berpikir dulu. Makanya dikendalikan sama pikiran menurut saya. Bukan pengendali pikiran ya? Bukan. Pak Didit? Saya lebih cenderung ya hampir sama ya persisnya. Hanya di sini ada situasional yang membuat kita perannya berubah. Kalau kita tidak ada masalah, kita yang mengendalikan. Gue pengen tiba-tiba saya berpikir, maka saya bekerja pikiran saya. Karena kosong, nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, gue pengen menghalau masalah ini. Saya dikendalikan itu oleh
Jadi sifatnya adalah situasional. Nah, bagaimana kita sebagai manusia hidup, tentu kadang di bawah, kadang di atas, kadang ada problem, kadang tidak. Gitu. Itu Pak. Jadi ya manusiawi kayak menurut saya gitu Pak. Pak punten pas gitu ayana. Itu dalam oke gitu. Pak jawab gua ya Pak jawab. Saya cenderung sih kalau saya mah kita yang ngendalin pikiran. Pikiran yang ngendalin kita. Baik. Karena kalau pikiran kan lebih cenderung ke akal ya. Ke otak, logik. Sementara kalau kita yang ngendalin logik, ya kata Pak Tigin tadi, logik itu harus dibarengi dengan perasaan, norma-norma yang ada, ya kan? Kita ambil kesimpulan yang mana nih? Kalau yang bahasa paling mendekati ya tadi kata Pak Haji bilang, kolbu. Itu yang memproses semua tuh, gitu kan? Jadi tetap kita yang ngendaliin gitu loh. Bukan pikiran, kalau kita yang dikendaliin pikiran kita, susah kita seumur umur. Baik. Itu pertanyaan saya. Tapi kalau saya bilang pertanyaan Pak Eri itu bagaikan pisau bermata dua. Jadi pertanyaan begini Pak. Jadi pertanyaan saya jadi gini Pak. Akhirnya karena kesimpulan semua ini, saya mau tanya, ada nggak sih rasa cemas di dalam diri kita Pak? Ada. Pasti Pasti ya. Ada. Tapi tiap orang berbeda kali ya Iya. cara pengendaliannya. Itu yang sebelum intinya Pak. Ketika kita dikuasai oleh pikiran, cemas makin kuat Pak. Dan makin lama dia makin menguat, dan akhirnya itu yang jadi mental block Pak. Dan ini yang menghambat kita, kemajuan kita sebetulnya. Kenapa Pak? Dalam diri kita, udah tahu Pak ya, ada aspek Pak, pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar yang tadi kita bahas Pak ya, kekuatannya 80%. Dan ketika cemas itu makin menguat dalam diri kita, apa Pak yang terjadi? Depresi ya, paling depresi Pak. Atau mungkin jadi mental block Pak, jadi penghalang. Ini pikiran alam bawah sadar. Padahal dengan kekuatan kita di aspek kesehatan Pak ya, justru kita bisa memerintahkan alam bawah sadar kita untuk menyembuhkan kita sendiri. Saya nggak Pak? Bahwa kita bisa memerintahkan, belum lama saya coba Pak. Kemarin saya batuk-batuk Pak, batuk-batuk. Karena saya mungkin berpikir negatif juga Pak. Kali sekeliling sholat di masjid itu batuk-batuk ke kiri kanan. Aduh batuk nih gitu ya dalam pikiran saya itu. TPA nih, KTPaan. Tanpa sadar Pak, saya dikendalikan oleh pikiran saya Pak. Ya. Akhirnya bener, rada batuk. Nggak enak juga nih ya. Karena saya harus ngadapin dengan pasien, nggak batuk-batuk nggak lucu juga Pak ya. Akhirnya saya bilang gini, hai, pikiran alam bawah sadarku, sembuhkan tenggorokanku. Ya alhamdulillah sih Pak. Jadi ternyata emang kita punya kekuatan yang tadi ini Pak dibahas itu, bahwa kita bisa membuat self healing. Sering kali saya mengobati pasien-pasien yang traumatis atau apa gitu ya. Saya hanya mengatakan Pak, bahwa di tubuh kita punya mekanisme di alam bawah sadar untuk bisa mengobati tubuh kita sendiri. Cuma intinya itu Pak. Jadi kita itu punya alam sadar dan alam bawah sadar. Tapi yang pernah saya bahas Pak, di tingkat di atas itu lagi ada namanya kesadaran Pak. Yang tadi Bapak bahas itu. Kesadaran energi Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Pas dulu Pak, silakan begini dulu. Ahli detektor itu bagaimana nih? Detektor Mas. Nah, susahnya itu bukan susah sih. Kadang-kadang apa ya? Kalau kata orang mah kemakan pikiran sendiri. Itu kan yang bikin tubuh nggak beres gitu, yang nanti bisa sakit inilah sakit itu. Karena saya ngerasain banget Pak. Saya pernah punya masalah di tahun 2010 2011 lah itu. Ada masalah lumayan besar bagi saya gitu ya. Kan sebenarnya masalah itu gimana orang menghadapinya sih sebenarnya ya kan. Bagaimana orang bereaksi terhadap masalah yang menimpa dia gitu. Kalau dia lebih arif bijaksana mungkin tidak kemakan itu tadi pikiran saya kan. Nah pada waktu itu saya reaktif lah dengan masalah yang saya hadapi itu ke badan habis Pak. Sampai di tas saya itu dari model apa sih Milanta tuh udah nggak mempan, udah masih setinggi tuh.
Saya sampai kena GERD Pak. Sampai itu apa ya obat apa Interbat itu kalau nggak salah tuh. Sampai dosis tinggi tuh. Sampai suatu titik pasrah. Setelah saya pasrah, alhamdulillah nih, mas saya kagak pernah sampai melintir sampai gimana gitu. Paling kalau ada sedikit masalah paling dikit udahlah kita ikhlasin, kita pasrah, nanti juga ada jalan keluarnya. Nah itu lebih enak gitu dibanding kita pikirin. Itu luar biasa yang mengembangkan ke bawaan emosi mulu ya kan, udah mah di jalan gitu kan bawanya emosi mulu. Itu dia, bahkan saya pernah nanya ke Pak Eri, itu kan bisa diselaraskan tuh tadi Pak Eri bilang antara pikiran sama pernapasan. Dia bilang iya Pak, saya suka meledak dalam artian apa ya, kadang-kadang kita sendiri malu setelah kita sadar gitu loh dengan reaksi yang kita reaksi yang di jalan gitu udah era ini gitu kan pas naon gitu kan kadang-kadang gitu. Nah itu yang kadang-kadang agak susah tuh Pak Eri. Itu kan berarti ada hubungannya antara pikiran yang tadi kita kita yang mengendalikan pikiran atau pikiran mengendalikan kita kan bisa juga seperti itu kan. Nah itu dia tuh yang saya mau pelajarin tuh, emosi sesaat yang kayak gitu tuh. Saya jadi ingat kata-kata Pak Eri tadi tuh, apa yang bilang tadi kasus motor itu ya. Saya jadi teringat tentang ayat Quran yang menyebutkan bahwa ingatlah Allah, maka sesungguhnya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya itu ya. Saya berpikir jadi kalau disebut siapa yang mengendalikan kita, ya kita sih memang, tapi kita tuh siapa gitu. Tapi kalau saya ingat tadi cerita Pak Eri sama dalil Quran tadi, pikiran kita bisa berpikir jernih itu kalau hati kita tenang Pak. Jadi saya juga sempat ngerasain nih Pak, jadinya ingat lagi pas kita udah Flashback tuh soalnya. flashback stres masa baretol ya. Itu pikiran kita kayaknya nalar logika bermain gitu. Tapi pada saat saya tidak tenang gitu Pak Jama, sama kayak Pak Jama, yang ada kita malah GERD Pak saya. Ya. Gitu ya, kalut gitu ya, cemas. Jadi tapi setelah kita tenang gitu ya, ingat pikiran kita jadi otomatis jadi jadi jernih dan lama-lama jadi kuat gitu ya, menguatkan gitu. Itu Pak kira-kira. Jadi saya ingat tadi cerita Pak Edi yang tadi bilang yang motor tarik napas dulu ya kan, mungkin sambil zikir juga gitu. Terus ketika ada ketenangan ya muncul, kita bisa logika kita, nalar kita jernih lagi gitu. Kalau Pak Nana bukan kalau saya sih sebenarnya pikiran gitu kadang-kadang gitu ya. Kalau kita berpikir apa semua tuh pasti direncanakan. Contoh kecil aja Pak, kita kerja, kita mau kerja refleksi gitu. Intinya apa ya? Kerja masak. Otomatis dong, tamu juga pasti kita cerita ini bagian apa nah, ini kayak gini. Otomatis kita harus berpikir Pak dari kerja itu, gimana caranya kamu itu nggak komplain ke kita, gitu kan? Berarti kita dikendalikan sama pikiran dong, ya. Tapi saya punya cerita Pak, punya cerita sedikit gitu. Dalam arti pikiran itu, kita itu pertama kita berbuat pasti kita menuai, ya. Kadang-kadang kita berpikir, pas mau berpikir kayak gini ya. Terus ada lagi nih Pak, ada lagi nih dari sebelah lagi gitu kan. Ini kayak gini nah, pikiran kayak gini kayak gini nah. Dalam arti kayak gini gimana gitu kan. Maksudnya kita dikendalikan pikiran gitu Pak ya. Sama yang tidak dikendalikan pikiran ya Pak. Yang saya tanya itu Pak ke Bapak, yang dikendalikan pikiran sama yang enggak dikendalikan pikiran itu, menurut saya semua orang juga pasti dikendalikan sama pikiran. Dalam arti kalau kita punya masalah gitu Pak ya. Tadi juga Bapak bilang, ya masalah kita dalam kutip punya masalah penyakit medis lah ya intinya. Medis. Tapi menurut saya kalau kita berpikir oke, kita sembuh nih ya Pak ya, sembuh lah, karena kita udah punya niat gitu kan, punya niat pengen sembuh. Tapi kalau kita punya pikiran yang nggak sembuh, ya otomatis juga ya Pak, nggak sembuh. Mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi, benar itu Pak. Dalam arti kita nih harus bisa sembuh nih Pak, harus bisa sembuh karena kita yakin dengan keyakinan kita mau sembuh, ya pasti sembuh. Kalau kita punya pikiran, aduh kita masalah, berarti kita dikendalikan dong ya Pak, gak bakal sembuh nih. Ya
ya otomatis sampai kapan aku nggak bakal sembuh. Betul. Menurut anak kayak gitu aja. Kuantum dah berarti kalau gitu. Gitu Pak, maksudnya kayak gitu. Maksudnya kayak Kalau gitu Pak- saya. Kalau Pak Didit gimana ya Pak Didit ya? Ya kalau pengalaman yang agak rumit ya menurut saya yang tadi bahwa pikiran dan diri kita ini posisinya tergantung situasional yang saya bilang tadi ya. Jadi dinamis pikiran ini Pak. Tidak menempel bahwa kita ini mengendalikan pikiran atau baliknya pikiran itu mengendalikan kita. Karena faktor dari eksternal gitu. Ya. Contohnya adalah saya punya lahan lah warisan orang tua yang ada problem ya Pak Tigin ya. Iya. Pak Tigin tahu. Pada saat ini logika kita, saya punya surat ini, saya kekuatannya ini, itu pikiran saya dan menganalisa, kita nggak ada masalah. Tapi nyatanya di lapangan kan orang menyerbu, ada yang pagar, ada yang guna-guna, ada yang segala macam. Ya, efek saya juga banyak, ada yang saya seperti gila dan sebagainya lah, sakit dan sebagainya. Tadi yang saya bilang, saya berpikir normal dan kuat, tapi nyatanya di lapangan saya dipengaruhi oleh pikiran lain gitu kan, sehingga saya harus mencari cara untuk memulihkan pikiran bahwa saya itu karena tadi memiliki analisa yang cukup kuat, maka saya harus bangkitkan lagi kan keberanian itu untuk melawan gitu. Nah disitulah akhirnya saya bertirakat atau berdoa lah ya. Nah, akhirnya kembali lagi kepada ya saya pasrahkan gitu. Jadi analisa saya ini nggak mampu Tuhan. Jadi libatkan Allah Pak ya. Saya udah nggak mampu karena udah bener analisa saya, tapi mereka ini begini. Mau yang jawara, mau yang preman, mau yang kiai, ustadz, semua pajengan kalau di udah nyerbu saya satu kecamatan. Patpol, polisi, tentara udah. Di BAP saya sudah. Tapi ya kayak saya kembalikan ke Tuhan itu. Kalau memang Tuhan mengizinkan saya memiliki ya, dan saya bertahan ya bertahan. Nah, dari di sini posisi pikiran ini berubah Pak. Tadinya saya yakin dalam analisa saya, dan saya mentok, ya saya kembalikan lagi. Sudah, mau apa lagi? Di situ saya nggak usah pikir lah, berdoa aja. Jadi gitu kan. Karena udah habis Pak duluan Pak pikiran saya. Pasrah aja jadi. Pasrah gitu. Tingkat paling tinggi Pak. Ya gitu lah, mungkin nggak tepat dalam konteks ini, tapi kira-kira pengalaman yang dahsyat itulah yang saya alami. Tapi masuk sih Pak itu sebenarnya Pak. Ya, gimana? Kalau tadi yang dari Pak Jama ya sampai ke Pak Haji sampai itu yang tema yang ketiga tadi, bahwa pikiran tuh mengendalikan tubuh Pak. Kenapa bisa mengendalikan tubuh? Kayak kita dilanda cemas Pak. Apa yang keluar hormonnya Pak? Hormon cemas Pak, hormon stres, hormon serotonin, Kortisol. kortisol. Apa itu? Sorry. Jadi hormon stres Pak. Jadi makin kita stres, makin kuat keluarnya hormonnya. Nggak ada. Ya tadi. Kalau secara energinya makin kita cemas, makin kita was-was takut, energi masih makin mengecil Pak. Akhirnya saya tambahkan buat saya potong ya. Jadi pada saat saya diserbu oleh macam-macam elemen tadi, begitu saya terima telepon dari mereka aja, unsur mereka, saya langsung lemes, takut. Nah itu pengaruh apa katanya. Jadi yang seperti yang tadi saya bilang, cemas itu mendatangkan saya tidak bisa berdaya gitu, takut aja. Ya. Takut gitu. Karena dengan takutnya Pak, energi kita justru makin mengecil. Ya, bahkan katanya sih meridian saya tuh dari tertutup. Ya. Enggak, walaupun saya ada tenaga dalam, tapi itu bisa keluar. Kunci Pak ya. Kekunci. Ya. Tenaganya ada, tapi kekunci, nggak bisa keluar. Dan pikiran itu jadi Nah, itu Dikendalikan ya? pikiran dikendalikan. betul. Ya, tadi yang mengendalikan, saya kuat, terus akhirnya dikendalikan pikiran oleh itu. Cemas terus dikendalikan kan. Ya. Akhirnya dipasrahkan, hilang. Ilmunya. Ya. Makanya kenapa pikiran bisa mengendalikan tubuh itu Pak. Jadi ketika cemas berlebih, energi makin mengecil, yang ada apa coba Pak? Asam lambung naik dia. Asam lambung naik, bisa kena GERD.
Saya jantung juga. Sedang detak jantung juga kan. Jadi akhirnya urusannya fisik ya. Urusannya fisik, Pak. Dan selain itu juga apa, Pak? Tutup semua, Pak. Tapi ketika emang udah ada tingkat yang pasrah itu, Pak, rasa baik hati ya. Ketika hati kita dipasrahkan, Pak. Makanya ala bizikrillah tatmainul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah itu menjadi tentram. Tentram, tenang. Malah dulu pernah waktu saya ikut pelatihan, Pak ya. Sama mentor saya dibilang ini, kita mau menjadi kaya, sukses, bahagia, apa tenang? Pak? Tenang. Apa yang pilih, Pak? Kalau saya sih tenang ya. Tenang ya? Pak? Pasti ini tenang semua deh kayaknya. Iya. Betul sih. Pasti Kalau logika tenang, tenang Pak. semua juga. Kalau tenang itu kata awal. Tenang punya duit. Betul, Pak. Betul, Pak. Tenang. Ternyata emang benar ya. Badan sehat. Itu. Jadi tenang dulu, baru yang lain Kerja. Betul, bekerja ya. Tapi kalau kita udah kayak pengalaman saya pribadi udah panik, emosional, ya mau gimana mau ini? Mau tenang ya, Pak. Mau dapet Wah, misalnya yang lain. Kaya, Pak ya. Makanya kan posisi tenangnya itu kan kita taruh di depan kan. Tenang dulu. Iya. Baru kaya ikut. Ya. Makanya katanya anak-anak dibilang sehat, kalau orang ini ikut. jangan mikirin dunia, nanti hatimu gelisah. Banyakin aja zikir. Pantasan dulu pernah punya teman gitu ya, orangnya begitu Pak. Kalau ada apa-apa dia, gini. Udah tenang aja. Ya tenang-tenang gimana lu? Tahu solusinya? Enggak tahu, gua tenang aja. Memang Intinya tenang dulu aja, Pak ya. Karena itu tenang itu di segala aspek Ya. Pak. Kayak misalkan ya SOP kalau kita di berkegiatan di alam bebas, Ya. satu tenang. Itu udah pasti. Kalau kita panik udah dah. Kita pasti kalau kita panik disorientasi medan. Ya. Kan yang pasti kan kita harus tenang dulu. Kita harus tahu kita di mana. Berarti kan posisi kita harus tahu nih kita sedang apa atau mau apa, bener gak? Jadi kalau berkegiatan di alam bebas SOP-nya gitu. Satu pertama kalau kita tahu, wah kita nyasar nih. Satu yang harus tenang. Betul. Karena dengan ketenangan semua bisa terbuka. Iya. Karena bahagia itu diciptakan, Pak. Orang pengen bahagia gitu ya. Oh, saya pengen bahagia. Ada waktu dijawab ada, saya pengen bahagia Pak katanya. Saya pengen kaya, saya pengen sukses katanya. Bahagia itu apa sih? Sebetulnya bahagia itu diciptakan, Pak. Benar loh, Pak. Makanya di sosmed ada kan? Iya. Hanya dengan mijit-mijit bahagia gitu ya. Kan di sosmed juga sekarang banyak, Pak. Iya. Hanya dengan apa sih namanya? Ucang-ucang anggai jadi bahagia gitu. Karena bahagia itu sebenarnya diciptakan, Pak. Iya. Bahagia itu diciptakan. Kalau sukses juga sebenarnya kan apa sih yang sukses, Pak? Ya ayyatuhan natul mutmainnah irji'i ila rabbiki mardiyah. Jadi nafsu ya, Pak. Iya, saya juga jadi ingat Pak, masalah konsep tenang ini sama pikiran ya. Maksudnya kalau tenang begini, kadang-kadang kita ada masalah terus kita berdoa. Pada saat kita nggak tenang, itu kadang-kadang kalau ada masalah kita nggak bisa merumuskan masalah kita apa sebenarnya. Betul. Gitu loh. Kendala kita kalau mau berdoa pun, kalau kita nggak tahu masalahnya apa yang mau kita panjatkan gitu. Ya. Makanya pada saat tenang itu justru ya mengalir gitu. Si pikiran itu kadang-kadang out of the box keluar. Ya. Sesuatu yang tidak kita pikirkan Keluar dengan sendiri. tiba-tiba keluar. Kayak misalkan kayak contoh lah, kayak tadi saya mau ngantar anak saya ujian Quran tuh. Terus si anak minta doa gitu kan. Pak doain supaya lancar semuanya. Nah, kita bingung kan Pak, ya jujur aja kita tuh bingung gitu. Kalau disuruh doa apa? Taunya Rabbana atina fid dunya hasanah aja kan. Yang hafal kita itu doang kan. Ya. Untuk spesifik itu apa? Kita minta lancar, oke, gitu ya. Tapi yang pada saat saya mencoba tenang gitu ya, sambil mungkin ngudut ya ini mah ya. Inspirasi. Nah, itu yang muncul justru yang muncul dari saya itu perkataan, kan itu di sidang ngaji itu ditonton banyak orang Pak. Ada dosen, ada departemen agama. Saya muncul gini, ya Allah lindungilah dia dari aib, gitu ya. Tutuplah aibnya, gitu ya. Berikanlah kemudahan, kelancaran, dibimbing bicaranya sebagainya. Jadi yang keluar itu justru gitu. Jadi saya sendiri nggak kepikiran gitu. Dan ya sekarang benar juga kalau dipikir-pikir kan, ketika dia malu di depan itu kan ya aibnya kelihatan Pak ya.
Gitu loh maksud saya. Jadi intinya sih bukan itu bukan doanya, bukan doa saya tadi, tapi intinya kita tuh kalau tenang, apa yang kadang-kadang kita pikirkan itu bukan yang sebenarnya gitu. Nanti muncul lagi lapisan pikiran yang lebih benar gitu ya. Nanti mungkin aja lebih benar lagi. Ada lapisan-lapisan lagi gitu ya. Tapi paling tidak mendekati kebenaran. Nah itu kalau pengalaman saya sih Pak gitu ya. Tapi yang jadi masalah untuk mencapai ketenangan itu bagaimana gitu Pak? Ya kan kayak tadi pengalamannya Pak Didit. Untuk mencapai pasrahnya itu kumaha Pak? Pasti ada ini dulu kan? Iya. Nah butuh. Nah nanti kan butuh ketenangan Pak. Butuh ketenangan. Jadi untuk mencapai state tenang itu bagaimana caranya? Kalau saya ya kebetulan karena saya termasuk tadi ya, kita buka-bukaan aja ya. Saya praktisi ya, termasuk dari segi jadi yang margaluyu ya, tenaga pernapasan. Kan Pak Heri juga bilang tadi pernapasan gitu. Kalau di Cina Tai Chi, Qigong, kemudian Wai Tan Kung gitu ada itu. Nah ini juga gitu, kita mencoba masalahkan karena filosofinya kan diusiku hati, dirobahku rasa. Jadi artinya udahlah kita mencoba, mudah-mudahan dengan gerak dan energi ini, dengan napas ini semua akan selesai. Yang tadinya galak pada saya dan mau menguasai ya tunduk selesai. Satu itu, jadi lambat laun timbullah kepercayaan diri juga semakin bangkit lagi. Kemudian tadi si kebenaran pikiran yang saya bilang saya punya ini, itu tetap saya pegang lagi, kembali lagi saya pegang. Setelah saya pasrah kembali, kemudian saya menata dengan napas, saya pegang lagi. Kalau mereka ingin merampas, silahkan. Saya tunggu dari dulu pun saya tunggu. Ini kan ada poin-poin logik yang harus mereka lalui. Kok nggak datang? Hanya berbentuk serangan-serangan yang nggak jelas. Jadi saya di situ baru menemukan ketenangan. Ya semua kompleks Pak. Dari Tuhan, dari pernapasan kita, dari gerak kita semua. Kompleks sekali. Dan ini yang satu yang paling saya sering pegang adalah Tuhan. Balik lagi akhirnya ke Tuhan Pak. Tuhan itu tergantung dari pikiran kita. Kalau pikiran kita buat Tuhan itu menolong, ya menolong. Ya. Itu aku bagaimana perasaan kan? Nah, iya itu. di situ luar biasa. Wih, itu ya pasrah ya benar di situ. Oh iya. Pikiran kita kalau jelek sama Tuhan habis. Iya, betul. Sujon. Habis Pak. Sujon jangan ke orang Pak, ini mah ke Tuhan, buset masa Allah dosanya gitu kan Pak. Iya. Dosa banget gitu Pak. Itu saya bilang, aku bukan orang yang mencariku, tenang kepada orang yang mencariku, dan aku adalah tergantung pada Prasangka. gitu Pak. Untung Pak yang bisa. Betul Pak. Ini pengalaman aja itu Pak ya. Memang luar biasa Pak. Jadi kalau orang bule mah selalu bilang gini Pak, positive thinking katanya. Ya. Kita harus selalu berpikir thinking. Itu orang bule Pak. Kalau orang timur bukan gitu Pak. Ya. Selain positive thinking, positive feeling. Betul. Perasaan yang positif Pak. Jadi selain berpikir positif, ya kita pasti harus juga punya perasaan yang positif juga. Ya. Memang tekniknya banyak sih Pak. Untuk mencapai yang tadi untuk mencari ketenangan kan pasti ada lika-likunya dulu Pak. Iya, itu. Ketika kita punya serangan, belum tentu langsung pasrah kan Pak. Senjata apa yang buat kita tenang kan? Iya, kembali lagi ke Tuhan. Apa ya ayat? Iya, ibarat contoh gini Pak Adit. Ya benar caranya gimana itu? Kita lagi sakit gigi mau tenang gimana? Iya, betul. Kumaha carana gitu ya. Iya, Nah, itu susah. ini yang kita bahas nih carana kumaha ya gitu ya. Pak Jawa kumaha tuh carana Pak Jawa? Ya kalau saya sih lebih cenderung ke bukan pasrah dalam tanda kutip ya. Iya. Karena sendiri saya udah kata Pak Didit juga udah pernah ngerasain, Haji saya juga, Nana juga mungkin udah kan. Pasrah dalam tanda kutip belum bukannya terus lah. Kalau gitu kan Putus asa itu Pak. putus asa. Kita pasrah serahkan kepada Yang Allah Maha Yang Maha Kuasa.
bahasa nama cek Allah teh geus mana mau katakan terus kurang mah urusan orang kan gitu. Jadi mungkin Pak, Iya. mungkin untuk dari segi hasil kita pasrahkan. Iya. Ini tetap bekerja. Iya, betul. Betul. Kayak gitu bagaimana caranya gitu ya. Cuma kalau Pak Nana pasti yang lebih karena udah sering nanganin pasien ya. Tahu Contoh tadi aja ya. Iya, iya. Contoh tadi Pak Haji gitu. Pak Haji gitu. Telepon ke saya. Nah, saya tunggu ya. Jam 2 kalau enggak jam 3 ya Pak gitu. Oke Pak, insya Allah saya datang jam 5. Otomatis kan kita lagi itu ya. Lagi apa Pak? Dengerin dulu Pak. Lagi apa namanya? Lagi ngobatin pasien. Kalau kita nggak yakin dan kita kalau nggak pasrah, pasti nggak bakal jadi saya kesini nih. Saya gituin ya Pak. Soalnya waktunya udah mepet. Betul. Waktu udah mepet terus si pasien ini belum sadar intinya, belum sembuh lah gitu ya. Karena udah belum sembuh, kita ditelepon Pak Haji, aduh gimana nih ya kan, waktu udah janji ya dari minggu kemarin ya Pak ya, udah janji. Itu karena janji kita kan. Makanya saya pasrah. Dalam hati pasrah, ya Allah, kalau benar hari ini saya ketemu Pak Haji lagi di sana, ketemuin Pak Haji. Luar biasa ya. Kalau nggak bisa, emang nggak bisa. Itu kan timbulnya dari mana Pak? Dari hati dalam, karena yakin kita Pak. Kita yakin nih mau ketemu Pak Haji, yakin. Salah ya. Rasa kita, keyakinan kita, barulah pasrah kita Kayaknya ke dia Allah. berkaitan Pak ya. Hati dan pikiran itu ternyata saling berkaitan, saling berkaitan. berhubungan Pak. Karena ketika kita jadi gini Pak, ucapan itu energi loh Pak. Iya, Karena betul, bisa betul. mematerialisasikan Pak. Makanya jangan hati nih Pak Jama nih. Hati jangan berucap yang enggak Pak. Bisa jadi materialisasi tuh Pak. Makanya saya juga tadi alhamdulillah janjinya jam 5. Jam 3 udah nyampe kan. Karena udah dibuktikan Pak Jama ini. Dulu pernah saya belajar NLP Pak ya. Neuro Language Programming gitu Pak. Namanya si Dai Panji Agung gitu ya, mentornya. Ketika kita belajar ini ilmu gini Pak, hati-hati dengan ucapan. Karena kita udah belajar Pak. Udah belajar. Kayak tukang becak sama tukang dokter penyakit jantung. Kalau dia tahu jantung, dia kena penyakit jantungnya lebih banyak daripada tukang becak. Karena tukang becak nggak pernah tahu penyakit jantung pas gimana. Jadi sehatnya dia masih nah. Tapi emang jalan menuju ketenangan dia pasti ada lika-likunya Pak ya. Ada tekniknya juga sih sebetulnya. Tekniknya seperti tadi Pak Didit ya. Iya kan Dengan teknik nafas. disebut tenangan setelah gitu kalau begitu terus mah naon Pak. Benar, udah sampai titik ujung Pak. Biasanya tenang teh geus mentok. Betul. Ibaratnya cek Terakhir, Pak. Leher kita udah diticak. Makanya kan ada disebutkan Pak. Sabar itu pada pukulan pertama. Jadi pukulan terakhir disabar-sabarkan Pak. Saya punya peribahasa Pak dulu waktu lagi oleng tuh kan. Kita udah kayak ikan tenggelam. Bingung kan? Ikan tapi tenggelam. Udah gimana tuh? Bingung nggak Pak? Ikan kan emang hidupnya di air. Tapi ada istilah ikan tenggelam. Batang nggak pula. Aduh udah kayak ikan Ada tenggelam. istilahnya kita menolong ikan yang tenggelam, gitu, Pak. Bukan tenggelam, menolong ikan yang tenggelam. Tapi saya jadi ingat lagi hadis Nabi itu ya. Ini punten saya ngomong banyak referensi agama karena saya cuma taunya agama ya. Maksud saya gini, Nabi tuh pernah berpesan tuh. Ini mungkin cara tenang gitu ala Nabi ya. Jangan marah. Berapa kali tuh? Jangan marah. Itu terus kalau dia udah mulai marah ya suruh ambil wudhu. Ya. Suruh sholat. Duduk dulu. Pokoknya, tapi kalau dipikir-pikir dari penjelasan Pak Eri, dari penjelasan teman-teman nih, ya mungkin, ya kalau Nabi kan ngomongnya simpel aja ya. Dia menjelaskannya jangan marah gitu. Gimana tuh Pak Eri? Ya. Maksudnya penjelasan dengan ketenangan itu tadi. Ya. Dan tadi Pak, kalau jangan marah, pertama emang sabar sih Pak ya. Ilmu sabar tingkat tinggi. Sabar tuh apa sih? Saya pernah dengar ya. Sabar itu sampai kita menginjakan kaki kita di surga katanya. Jadi selama kita di dunia harus sabar Pak. Nggak ada batas ya. Nggak ada batasnya. Prinsipnya. Karena sabar itu memang nggak ada batasnya Pak. Pertama emang sabar sih Pak. Ya, kalau ada batasnya bukan sabar. Kalau sabar, disabar-sabar kan Pak. Sobur ya. Disabar-sabar kan urutannya Pak Haji ya. Nah, kalau yang tadi korelasi dengan itu marah, kan memang kalau di hadisnya gitu Pak ya. Duduk dulu gitu ya. Kalau kita berbaring, kalau kita wudhu ya Pak ya. Tapi kalau ini kan sebetulnya marah itu timbul dari mana sih Pak? Dari pikiran juga sih Pak. Pikiran melihat sesuatu yang kita tidak nyaman, akhirnya masuk ke hati kita, ke perasaan Pak. Karena sakit pun
sebelumnya bukan sakit tubuh dulu Pak. Di ilmu pengobatan holistik tuh sakit itu ternyata di tubuh mental dulu katanya Pak. Tubuh mental dulu Pak. Dia melihat sesuatu, masuk ke emosi dia. Udah emosi mau memuncak baru dia ke tubuh. Apa tuh penyakitnya? Emahnya kambuh, GERD, jantungnya itu sebetulnya dari tubuh mental dulu Pak. Nah itu kalau bicara sakit dari emosi tadi berarti kan emosi negatif. Itu benar nggak sih Pak kalau sikring-sikring gado-gado organ kita ada di otak, benar? Betul Pak. Berarti kalau emosi itu bisa mengganggu sikring-sikring yang ada di otak. Ya iya Pak, jelas Pak. Karena itu mungkin penjelasannya. Karena kita kan udah masuk ke tingkat sel Pak. Coba katakan ke dalam kita. Jangankan kalau air yang di luar ya, tubuh kita mengandung air Pak. Sedangkan air itu kalau kita sebutkan kata-kata yang indah, dia akan membentuk Pak. Tapi ketika marah kan keluarnya sumpah serapah tuh Pak. Ya, 70% manusia itu cair, benda cair. Ketika kita sumpah serapah, kurang ajar lu gitu misalkan gitu ya, ke tetangga misalkan ke ini, apa yang terjadi Pak? Di tubuh kita pun bergolak air yang tubuh kita. Akhirnya membentuk. Nah, sel itu kita akhirnya berubah Pak. Sel itu bisa berubah Pak dengan kekuatan pikiran kita, dengan ucapan kita. Terganggu lah. Luar biasa lah. Sedangkan sel kita terdiri dari 37,6 triliun sel yang ada dalam tubuh kita. Yang dewasa Pak ya. Dan kita terbentuk dari apa Pak? Dari sel Pak. Sel. Dan sel ini tergantung juga apa yang kita pikirkan gitu. Apa yang kita ucapkan terjadi dia. Makanya ucapan itu energi dan pikiran pun energi Pak. Coba deh Pak, Bapak pikirin apa aja gitu. Hayang naon misalkan, hayang bubur gitu. Tiba-tiba ada yang ngasih bubur ya Pak. Pernah kali gitu Pak? Ya. Hayang duit ya gitu ya. Di dompet, makanya saya pernah sama mentor saya bilang, jangan bilang dompet itu kosong, dompet itu penuh. Penuh aja gitu. Dan saya praktikan Pak. Ketika saya berpikir rezeki saya banyak, ini Pak. Itu pasien tuh saya melimpah Pak. Punten ya. Pasien tuh banyak Pak. Tapi ketika saya berpikir, lemah gitu ya, ini ya lagi. Ternyata akhirnya agak susah juga nih. Jadi kita emang rezekinya rezeki harimau Pak ya. Ayam mah diterkam, ayam mah orang nggak kemwe gitu. Itu tak, gitu kan ngobatin mah gitu Pak. Tapi alhamdulillah sih, ketika kita husnuzon Pak, kepada Allah ya. Husnuzon, makanya husnuzon ada 3 kan. Husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada makhluk Allah, husnuzon kepada diri kita sendiri. Coba kalau kita nggak husnuzon kepada diri sendiri, banyak kasusnya. Dia sakit apa aja, cari googling ya. Sakit ini, kanker nih. Kan? Banyak kan sekarang kasusnya Pak. Banyak pasien saya depresi Pak. Pak, saya depresi, nggak bisa tidur, insomnia segala macam. Gara-gara itu Pak. Gara-gara dia sakit apa? Googling dia. Akhirnya yang jadi apa coba? Nggak bisa tidur segala macam. Dia kena autosugesti ya. Ya, sugesti. Makanya kenapa? Bahwa kita sakit, Allah meletakkan ukatnya di tubuh kita. Luar biasa. Kemarin saya waktu belajar sama pasien saya yang profesor itu Pak. Kalau Bapak malah ngajarin saya Pak. Kalau Bapak ini sembelit, giniin aja Pak nih, ujung ini Pak, giniin ya. Nanti langsung gua, oh iya ya. Saya tahu ilmunya Pak, karena emang titik ini lari ke usus besar gitu ya. Ini lari ke penenangan Pak. Jadi usus besar dengan penenangan. Kenapa orang sembelit itu? Orang sembelit karena nggak tenang Pak. Hidupnya nggak tenang ya. Banyak ini galau. Orang galau itu peristaltiknya nggak bekerja dengan baik Pak. Mati dia, bukan mati, tidur. Jadi apa? Dia susah buang air besar. Nah, titik ini, titik yang di sini ada titik namanya titik Neikuan. Nah, ketika dia dipijit gini, ini yang langsung ke usus besar, ini langsung ke titik penenang Pak. Iya bisa buang air besar. Saya di pepatah tapi benar juga sih. Benar juga emang. Ternyata semua emang kita dikendalikan oleh pikiran. Dan kita itu bagaimana apa yang kita pikirkan Pak. Benar Pak. Kita itu bagaimana apa yang kita pikirkan. Kita mau apa nih? Bagaimana kita pikirkan? Kalau kita berperasaan kita sehat, kuat, nyaman, kan ada kan banyak tuh sekarang di TikTok, tubuh saya sehat, jiwa saya kuat, rezeki saya melimpah, dan segala urusan saya dimudahkan. Itu afirmasi kali Pak ya. Afirmasi. Dan itu salah satunya teknik untuk itu afirmasi Pak. Selain pernapasan Pak. Karena napas pun nggak pernah disimpan kan Pak. Coba Bapak kemana-mana, napas ikut nggak Pak? Iya, di bawah terus. Jadi kita tuh napas pakai apa Pak? Oksigen apa udara Pak? Kemarin Pak, karena apa Pak? Kita napas udara apa oksigen Pak?
Pak Didit yang ahli pernapasan lah. Saya mau nanya nih Pak Didit. Ini kemarin. Saya belum tahu nih. Kalau yang diilmiahkan nggak tahu ya. Kalau kita ngisep udara, tapi si paru-paru ngambil oksigen. Baik. Jadi kita itu sebetulnya menghisap oksigen yang terkandung dalam udara dan mengeluarkan karbon dioksida ya. Tapi mekanismenya kita menghirup udara itu melalui apa Pak? Rongga, hidung kan? Nah, dituliskan lewat mana? Tenggorokan. Terus dialirkan ke paru-paru lewat mana? Bronchus Pak. Di paru-paru dia akan berubah, akan ditukar oksigen dan karbon dioksida tadi Pak. Nah, melalui apa? Pembuluh darah. Nah, oksigen ini dialirkan melalui darah kita ke seluruh tubuh kita. Jadi makanya kenapa ada sebutnya energi itu di tubuh kita, tenaga dalam atau vitalitas istilahnya O2 plus glikogen itu saripati makanan Pak, plus ATP Pak, adenosin trifosfat, hasilnya jadi energi. Itu bahan baku Pak. Energi kan banyak Pak. Kita nyerap energi yang ilahi ya, atau energi reiki lah atau apa, itu kan udah jadi Pak. Energi kosmik bumi atau energi bumi yang kata Bapak itu udah jadi Pak. Tapi yang di dalam tubuh kita itu tadi Pak, oksigen. Itu Pak. Apa Didit tadi kemana? Ya intinya sih hampir sama sih. Ya. Artinya kalau pernapasan itu kan yang kalau untuk biasa-biasa saja kita tanpa Niatkan, ya. pengendapan oksigen yang benar. Kadang-kadang ada nitrogen, ada macam-macam unsur gitu Ya, kita ya, telan ya. kita buang gitu Betul. aja gitu ya. Nah kalau dengan pernapasan yang dilatih baik kamu itu memberikan kesempatan kepada paru-paru untuk menyerap oksigennya saja selama mungkin karena ditahan nafas. Jadi oksigennya saja nanti baru dibuang gitu, yang lainnya gitu. Kalau di Nah itu perbedaannya kurang lebih 80% Pak dengan pernapasan biasa gitu sehari-hari gitu. kalau yang di teknik Bapak tuh di oksigennya tuh maksudnya lewat pernapasan paru-paru atau diafragma Pak? Perut. Ini ya di perut Pak. Oh, di perut ya? Di perut ya. Baik. Hanya untuk latihan. Sama berarti ya semuanya. Iya. Karena emang otot perut itu cuma diafragma Pak. Ya. Sebetulnya otot yang pernah nggak dilatih atau pernah dipergunakan apa sih Pak? Otot diafragma Pak. Jadi diafragma sebenarnya otot Pak. Jadi dia bentuk kayak kubah. Bentuk kayak kubah dan dia ada di dasar paru-paru. Dan ini yang ketika kita ambil napas, kenapa kita seorang praktisi tenaga dalam dia bisa menyimpan energinya di sini? Karena tadi Pak di sini ada namanya dantian Pak. Dantian tuh bahasa itu gua garba ya Pak ya. Opat kalima pancar kakang kawa di hari-hari. Nah di sini ketika kita mengendalikan teknik napas itu, nah di sini ada di bawah pusat ada namanya titik cihai Pak. Cihai itu titik akupuntur, istilahnya samudra energi. Di bawahnya lagi ada cungci Pak. Dan di atas 5 jari itu ada nama cungwan. Nah sebetulnya kita nyimpannya di sini Pak. Tapi itu napas yang dikendalikan Pak ya. Kenapa bisa jadi energi? Betul kata Bapak tadi ya. Bisa sampai 80%. Nah teknik itu kan napas banyak kan Pak. Ada teknik napas 2. Ya. Ambil napas kayak tadi ketika saya nggak tenang, ambil napas, saya keluarkan napas 2. Ada lagi napas segitiga kan Pak ya. Iya. Ambil napas 3 hitungan, tahan 3 hitungan, keluar 3 hitungan. Ada lagi napas segi 4 Pak. Hibernasi namanya. Ambil napas, bukan hibernasi, napas segi 4 masih. Ambil napas, tahan, keluar, jeda sebelum napas lagi. Ada lagi hibernasi, ambil napas, tahan, keluar. Nah, jedanya lama Pak. Bisa sampai mungkin 30 detik atau segala macam. Kalau guru saya ada sampai 60 detik ya Pak. 60 detik ya, itu namanya hibernasi. Ada lagi napas tunggal Pak. Dan ini yang banyak kan untuk menyimpan energi itu di napas tunggal Pak. Napas tunggal tuh napasnya misalkan tarik 3 hitungan, tahannya selama-lamanya Pak. Misalkan 20 detik gitu ya. Mungkin pernah belajar ya. Dan keluarkannya 3 detik juga. Jadi ambil 3 detik, tahannya mungkin 10 detik, keluarnya 3 detik. Biasanya sih di SN tuh gini Pak. Ambil napas, nah dia bergerak. Tahan itu kan sebenarnya mengumpulkan energi Pak. Kalau bahasa Cina sebetulnya memupuk energi. Jadi ada di Cina, di teknik bela diri Cina itu dia tuh menghimpun energinya lewat pernapasan. Dan pernapasan itu ya, akhirnya mau berubah jadi sinkang bahasanya itu ya, Pak. Atau tenaga sakti Pak. Nah, mungkin nanti ada lagi ini Pak. Kita kembalikan lagi ke pikiran ya.
keanehan suatu pikiran ya. Kan orang sekarang kan selagi mulai demam kuantum ya, orang baru melek bahwa di alam yang tidak terlihat oleh mata itu ternyata memang dunia fisika ada yang sifatnya itu aneh dengan fisika yang umum ya, konvensional itu fisika kuantum. Nah, jadi sifat partikel atau gelombang itu dimiliki oleh dia. Ketika kita pantau, dia jadi partikel. Ya. Ketika kita lepas, dia menjadi tidak dipantau, dia menjadi gelombang, berinterferensi. Nah, artinya begini, dikupas oleh para ahli yang dibongkar semua dari mulai atom terus partikel kecil-kecil ternyata cuma vibrasi dan informasi. Ya. Nah, mereka itu sering membuat suatu eksperimen yang ternyata kalau eksperimen itu hasilnya itu tergantung dari pengamat. Jadi sebetulnya sudah ada di dalam otak si profesor. Jadi si kuantum itu ngikutin apa yang dia pikirkan gitu. Nah itu Pak. Luar biasa ya. Kira dia. Nah jadi sebenarnya kuantum itu sumber-sumber energi itu ya di situ, di sini benar Pak. Otak itu ya. Iya, jadi ini jadi partikel nih. Begitu dibikin eksperimen, benar. Dibikin, enggak yang ini gini ya, kata yang satunya. Dibikin, benar. Berarti dia punya perilaku yang tidak konsisten. Konsistennya itu hanya ngikutin pikiran orang. Dinamis. Dinamis. Nah, sekarang bayangkan segala sesuatu wujud yang ada di dunia ini tadinya partikel dan informasi cuma getar. Bisa. Pikiran benar-benar ini sekali gitu. Ya mungkin itulah tambahan dari dunia kuantum begitu pakai katanya gitu ya. Benar-benar dahsyat itu hasil pikiran tuh menentukan hasil riset mereka. Jadi Allah tuh udah nyimpen dulu ya ilmunya di pikirannya ya. Iya. Kan baru ketemu kan di otaknya dulu kan, disimpan dulu kan Pak. Iya. Kemarin ketemu HP juga nggak serta-merta jadi HP. Jadi ibaratnya benda Allah sudah menyimpan dulu ya. Iya, benda itu sudah ngikutin mana dia di otaknya. Iya. Pikirannya. Baru aja dia bikin dikaryakan ya. Iya. Jadi HP dah Pak. Iya. Makanya kan ada yang bilang kan apa sih? Ada semua itu kan emang udah ditentuin kan kita itu mati kamu, jodoh kamu itu sebenarnya udah ada di sini semua kan? Udah ada ya. Udah ada semua berarti kan? Benar nggak? Betul. Jadi sebenarnya saya ini mumpung ada Pak Didit nih, segan saya ngomongnya. Ini menariknya begini Pak, saya sempat berpikir ya, tapi ini entah benar entah salah karena ini menurut saya pribadi gitu ya. Pada saat orang dalam kandungan itu dia terhubung dengan hari-hari, ya kan? Tapi setelah dia dalam masa tertentu, kemudian ditiupkan ruh Pak. Ini yang menarik nih menurut saya. Ini asal mulanya, mungkin asal mulanya pikiran dan sebagainya, kolbu ya. Jadi pada saat itu menurut saya, selain kita terhubung dengan hari-hari orang tua, pada saat itu kita sudah terhubung mulai dengan ilahi. Jadi pada saat itu ruh ditiupkan. Ini pikiran saya. Oleh sebab itu maka ya perkembangan kolom itu mungkin ya mulai berkembang gitu kan, sampai akhirnya orang ada istilahnya kan akil balik gitu, ya kan? Kenapa pada saat belum akil balik tidak jatuh kewajiban? Kenapa tuh? Begitupun dengan orang gila, kenapa nggak jatuh kewajiban? Otak dia punya. Orang gila otak punya, rasa punya. Dia kalau digebukin lari sakit ya. Anak kecil, kenapa dia belum wajib sholat? Padahal dia pikiran punya, tapi rasanya belum sempurna. Nah, pada saat sudah perkembangan mungkin perkembangan kolab, saya bilang kolab aja ya, kalau itu sempurna, jatuhlah kewajiban agama
Kalau kata orang mah udah tahu baik buruk lah, gitu ya. Nah terus kemudian kalau saya tarik lagi ulur ke cerita Pak Iri mengenai energi, ya saya mencoba memisahkan antara energi kimia, antara energi yang sudah dipelajari ya. Energi itu kan ya energi kimia berubah jadi energi panas, mekanik ya, metabolisme gitu. Tapi ketika kita bicara energi ilahi, energi apa tuh sebenarnya gitu, yang terhubung ke sana? Tadi saya ingat lagi Pak Iri yang channeling tadi dengan Nabi Muhammad, ya, gitu ya. Itu sih banyak pertanyaan dari nyerap sono sini, jadi saya sebenarnya pengen bertanya gitu, pengen bahas ini gitu. Baik. Karena ada suatu ya apa, kita sebagai makhluk yang dikasih ruh, jiwa dan nafs. Apa bedanya tuh? Itu apa maksudnya gitu ya? Ini kalau dibicara energi ini mungkin saya pikir ya, tapi saya nggak tahu nih, saya ini baru pikiran aja, makanya mungkin Pak Eri bisa menjelaskan lebih lanjut ke energi ilahi tadi Pak gitu. Ya gitu kira-kira. Energi ilahi Pak ya. Saya banyak mempelajari teknik-teknik esoteris itu Pak. Ya, entah itu Reiki. Banyak juga alirannya banyak Pak. Ada Sambala, ada Usui, Tibetan, ada Rainbow. Semua satu sih Pak. Energi dari Allah gitu. Kalau di istilahnya kan Ki, karena cuma beda makna aja kan Pak. Kalau Ci mah bahasa Cina, kalau Ki mah bahasa Jepang, kalau Kana itu bahasa India kan Pak. Jadi semuanya apa Pak? Semuanya dari Allah kan Pak. Ketika saya mengakses Pak, dulu mungkin saya masih energi ilahi mengalir. Tapi ketika saya ketahui ini apa ya? Kenapa saya harus memanggil energi ilahi Pak? Kenapa saya harus mengambil energi energi alam semesta Pak? Kan banyak berarti. Setan gak energi namanya Pak. Iya. Asup mereka orang nih. Dia bagian dari ruh juga kan, Iya. jiwa juga. Nah, akhirnya saya berpikir gitu ya. Energi ilahi mengalirlah. Karena saya meyakini bahwa energi itu datang dari Allah. Karena saya berpikir bahwa Allah yang menciptakan energi ini. Allah memang sudah menyediakan di alam semesta ini energi Pak. Nah, kenapa orang-orang Jepang itu energi alam semesta mengalirlah ke tubuh dan dia mengalirkan ke pasien-pasien misalkan ya. Atau energi kosmik atau energi lain, kan banyak energi Pak. Yang bukan bahan baku ya Pak ya, udah jadi Pak. Maka di situ saya berpikir bahwa energi itu diciptakan oleh Allah. Kalau saya menyebutnya salah aja Pak, bisa salah juga nanti saya. Energi mengalirlah gitu. Energi naon yang mengalir ya. Jadi energi juri gitu Mas. Iya betul. Tapi saya meyakini bahwa energi itu dari Allah. Karena rumusnya kekekalan energi itu Pak tidak bisa diciptakan. Karena Allah yang menciptakannya. Berarti kita semua terhubung ke Allah. Terhubung pada Allah Pak. Oke. Kenapa kita channeling Pak? Tadi saya jelaskan. Di podcast bisa dengar, nanti bisa kedengar yang lain juga Pak ya. Saya agak sedikit sensitif ya Pak. Kasih aja dulu di bahasa. Ya jadi kalau istilah channeling, kalau bahasa ini mah kita terhubung Pak ya. Karena ya punten Pak, ada orang yang hibah, apa yang hadiahnya Pak? Siapa Pak? Saya dulu kan Pak. Hadiah Pak. Al-Fatihah ke siapa? Saya ini, saya itu kan. Baru di hadiah baru ini kan Pak. Nah, kalau kita sholawat juga channeling Pak. Ketika kita sholawat Rasulullah menjawab kan Pak? Yakin kan Pak? Iya yakin Insyaallah. itu udah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sorry. Rasulullah langsung lagi. Nah itu, kenapa Pak? Dari situ saya berpikir bahwa energi yang kita ini energi ilahi Pak. Oke, berarti kalau dilihat dari segi pikiran nyambung nih Pak. Ya. Karena kalau menurut saya pikiran saya tadi ya, karena kita nyambung ke energi, terhubung ke energi ilahi ya. Berarti apa yang ada di pikiran kita itu terhubung ke atas, ke Allah gitu. Ya. Jadi ibaratnya benar juga tuh kalau pikiran kita menarik sesuatu, karena ya kita terhubung sama Allah, direkam. Iya. Apapun yang ada dalam hati kita, pikiran kita semua bukan terekam aja tapi bisa diwujud. Ya. Maka akhirnya kan pasrah kan Pak, kayak Pak Didi tadi. Udah pasrah tuh gitu ya. Pasrah kayak salah. Dan gaji men pasrah sama Pak Didi ya. Ya Pak. Lain kajuri kan Pak. Pasrah kayak kasih sih.
Makanya Masalah maksud Allah. hati-hati kalau kita mengucap, benar kata Pak Edi, hati-hati kalau mengucap, jangankan mengucap, Berpikir aja. kata gitu. Ya. Nah, itu kalau orang-orang udah belajar ini kayak Pak Jama, Pak anak Pak ini Haji, Kata aja itu. kartek hati aja Pak. Kartek hati ya Pak, bisa Pak. Punten, saya pernah mengalami kayak gitu-gitu ya. Astagfirullahaladzim, oh kayak gini ya. Itu baru kartek hati tuh Pak. Luar biasa. Seperti gini Pak, untuk TKT ya. Kadang-kadang kan kita gini, harusnya kita mengucap hati-hati deh, jangan sampai jatuh gitu ya. Kita jangan, kan kita suka bilang gini aja, awas jatuh. Nih jatuh gerak. Jatuh. Kayak nyumpahin gitu Pak. Jadi kayak yang salah ngomong Pak kita. Karena tadinya. ucapan adalah energi yang bisa harusnya membuat kita jadi- bicara hati-hati deh, ada awalan. betul. Nah ini kadang-kadang kan orang bari emosi teh, kade labu gerak mana? Benar. Makanya orang-orang Indomaret atau Alfamart, orang udah bilang Datang kembali. datang kembali gitu. Itu benar Pak. Jadi ini kita langsung deh, kita langsung mencari datang kembali gitu. Jadi yang tadi yang saya bilang para ahli fisika kuantum itu, dia ternyata hasil risetnya itu mengikuti apa yang sudah ada di benaknya, pikiran sini. Sekarang apa bedanya Pak dengan kita dengan ilahi? Ilahi itu sudah mewacanakan, aku tergantung perasaan atau pikiran kamu. Nah, ini kan sinkron Pak. Ya. Ini bahwa benar-benar jadi sesuatu yang tadinya bersifat fisika ternyata bersifat religius. Dan Tuhan sudah menanamkan ini ada di kita gitu. Artinya gini Pak, ternyata manusia itu lewat pikirannya diberikan kebebasan, keleluasan oleh Tuhan untuk berpikir. Silakan mau pikir kuantum, mau mikir Tuhan pun boleh. Ya. Mau suzon sama Tuhan pun boleh. Bebas. Bebas pikiran, cuma nanti rasakan wajan nyalira kan gitu. Nah di situ saya melihat ada korelasi Pak antara ahli fisika tadi dengan ucapan Tuhan tadi. Aku tergantung daripada cocok gitu. Itu aja mungkin yang saya teman, mungkin silakan ditambah-tambahin atau dianalisakan yang lain gitu Pak. Ya, ya menarik tadi ya. Jadi aku tergantung prasangka hambaku. Ternyata maknanya dalam banget ya Pak ya. Ya. Itu karena menyangkut aspek fisiologis, psikologis kita. Jiwa dan manusia. raga, pikiran kita. Padahal cuma segitu ya. Ya. Kalau di ilmu yang sekarang kan kayak law of attraction gitu ya. Kita menarik apa yang kita pikirkan. Ternyata emang sedahsyat itu ya. Ya. Sedahsyat itu ya. Cuman kalau menurut Pak Nana nih gimana nih? Pernah punya pengalaman menarik? Ya. Lewat pikiran lah, utamanya lewat pikiran ya. Pak Jawa dulu yang ini nanti masih banyak. Apaan ya? Biasanya juga nggak inget nih kalau kayak gini. Yang kemarin tuh. Oh yang kemarin itu. Itu kan juga narik kan? Gimana tuh? Ya itu dia yang saya bilang pasrah saya kan. Ya. Udah pasrah jatuhnya. Ya ada kerjaan gitu kan Pak. Ada kerjaan, ada dari instansi pemerintah lah, ada kerjaan. Kita emang langganan gitu kan, udah setahun ini langganan. Iya. Nah, pesanan yang sebelum yang sekarang ini tuh belum dibayar. Duitnya nyangkut banyak situ kan. Tiba-tiba saya ditelepon, cuma dikasih waktu 2 minggu untuk memenuhi kerjaan yang banyak banget gitu. Kan puyeng kepala saya tuh. Iya kan? Nggak bisa tenang karena nggak ada duit ya kan? Iya. Ya akhirnya tenang aja dulu nih. Nah sebelumnya tuh saya di Ferry Selaraskan. Karena menurut Ferry saya punya energi yang mungkin berlebih gitu kan, bisa dimanfaatkan. Diajarin lah caranya. Nah udah setelah saya terima telepon juga tenang dulu sih, ya, mau ngapain juga kan, bingung juga. Bukan tenang, sebenarnya bingung. Kumaha gue gitu kan, mau ditolak nggak mungkin ya kan. Yang gitu dah
pasrah. Nah, pasrah bukan berarti kita nggak usaha, gitu kan. Pasrah ntar juga ada jalannya gitu kan. Nah itu kan karena saya selalu, nah itu Pak pikiran juga. Kalau Allah ngasih kita kerjaan, pasti dikasih juga modalnya. Entah mau diminjem kayak ada yang mau ngasih minjem. Itu kan kembali ke dasar lagi apa yang aku pikirkan. Kan? Iya, saya mikir gitu Pak. Kalau saya dapat kerjaan ini, berarti insya Allah saya dapat modalnya. Entah dari mana lah. Entah minjem kayak atau kan kalau misalnya kita dipinjemin itu rezeki juga kan, berarti ada gitu kan. Nah kemarin tuh saya coba gitu kan cara nah ada memang temen setelah saya kemarinnya itu ditelepon harus buru-buru masuk tanggal 25 tuh maksimal banget, udah nggak bisa lewat lah pokoknya, karena tanggal 28 itu ada auditor umum lah kalau nggak salah deh. Udah ada besoknya kebenaran teman bini juga lagi kan, bukan temennya bini gitu kan. Ya dia tuh mau bikin kalender ya kan, kalender itu menyeplos aja. Saya bilang gue udah kerjaan nih, mau modalin nggak, berapa sekian, oke. Luar biasa kan ngegebek saya jadi ya udah alhamdulillah tuh. Tanpa analisa bikin proposal tanpa ada analisa. Ini kalau dapat modal segini untung segini nggak tanpa gitu kan halus aja gitu. Berapa dia bilang gitu, sekian. Oh yaudah ntar gue telepon lagi gue dulu ya, ntar malam gue kabarin. Oh yaudah kabarin ya, dia bilang gitu kan. Udah saya ke kamar mandi, saya lihat tuh ada miss call nih, saya telepon kan. Kenapa, dia bilang gitu. Udah telepon lagi gue, oke katanya gitu. Ya udah alhamdulillah. Tadi juga udah dikirim gitu barangnya ya kan. Ya sebagian insya Allah hari Senin kita fullin nih barangnya gitu. Ya itu tadi kekuatan pikiran gitu kan, berprasangka baik sama Allah juga kan. Iya betul. Ya luar biasa saya bilang. Pasrah terus kan Allah yang ngasih. Maka Allah juga ini benar luar biasa. Tapi ada usaha Pak, kita Iya. Tapi itunya ada cemas juga dulu. Ada cemas juga. Was-was lah, bukan cemas lah, was-was. Ada proses proses juga kan. Energi juga. Pemusatan. Materialisasi. Visualisasikan, Materialisasi ini mematerialkan. Nah seminggu sebelumnya itu saya ngobrol juga kan, itu diajarin sama Pak Eri. Nah Pak Eri bilang, nih Pak Jema coba dimaterialisasi. Bilang gitu kan ya Pak ya? Apaan ini materialisasi? Nah pas kemarin jadi gitu, cobain kan gitu. Ya kan? Cobain alhamdulillah tuh. Nah, pengalaman-pengalaman itu harusnya ditulis Pak ya. Sekarang udah alhamdulillah ada yang rekam ya. Jadi kita bisa ingat-ingat gitu. Karena kalau nggak gitu kita kembali lagi ke alam liar lagi kita. Mungkin karena saya mikir karena satu pasrah terdesak, energinya jadi luar biasa ya Pak. Iya. Kan tingkat kepasrahannya ketika kita terdesak Pak. Oh iya benar. Setelah pasrah itu disambung Pak, kan tadi Tuhan itu akan tergantung kepada ini kita, gitu prasangka kita. Sudah satu Pak, kalimat itu Pak. Sama dengan kalimat apabila orang itu tafakur berzikir, maka akan 70 tahun daripada orang ibadah. Itu kalau dihituin kan sangat dahsyat Pak. Entah itu filosofi, entah itu mungkin pernah dengar Pak ya. Tafakur, tadabbur ya. Jadi saya boleh lanjutin nih Pak? Boleh. Jadi gini Pak. Bagus. Kemana? Soalnya orang Jadi 3 hari kemarin itu, 3 hari kemarin lah ya. Jadi saya pikir nih Pak ya, punya pikiran. 3 hari kemarin itu saya itu kedatangan mimpi terus Pak, mimpi. Dalam arti mimpi itu bukan mimpi dalam kutip ya, bukan. Jadi kedatangan mimpi itu semacam kayak bacaan gitu ya Pak. Sampai sekarang nih masih ada gitu. Kayak bacaan. Kalau kita mimpi jalan dulu nih Pak. Berjalan. Jadi mimpi itu kita jalan. Kita lihat gunung-gunung, kebetulan rumah saya itu kan pergunungan ya Pak. Iya. Kita lihat gunung-gunung kita itu bukan bertebangan. Jadi pohon-pohon itu Pak Haji pada pertebangan gitu Pak. Terbang aja pokoknya Pak, terbang. Sampai bersih itu Pak. Nah dari gunung-gunung itu
saya lihat dari bacaan itu Pak, gitu. Dari mimpi yang ketiga hari ke sini gitu Pak. Nah, berarti pikiran dong, jadi saya pikirin gitu Pak, mikirin. Kok apa gitu kan? Masih saya gitu terus. Bahkan saya itu orangnya gak mau repot gitu Pak, gak mau apa sih? Sifat saya itu bodoh gitu kan. Sebentar, itu mimpinya berulang terus. Berulang terus 3 hari itu Pak. Pokoknya bodoh aja gitu Pak. Serah gitu ya. Mau mimpi bodoh gitu kan ya Pak, bodoh. Dari kata-kata mimpi itu masih terngiang dari pikiran saya gitu Pak. Itu kan karena pikiran ya. Tapi kok kenapa 3 hari 3 malam itu kita itu mimpinya kayak gitu terus. Jadi kita mimpi kayak gitu terus, dalam arti ada bacaan itunya. Terus kita pulang ke rumah kita juga Pak. Nah, tiba-tiba itu rumah saya itu kayak semacam apa sih? Bahasa Sundanya kobakan itu Pak. Apa sih bahasa itunya? Bukan danau, bukan ya. Kayak semacam bukan balong Pak, bukan. Pokoknya tengah rumah itu jadi danau air itu Pak. Kayak danau air. Jadi kayak semacam kobakan lah ya, kobakan. Nah, berturut-turut itu Pak. Nah, makanya saya mau nanya ke Bapak, itu pikiran saya apakah lagi kayak gimana? 3 hari loh Pak ya, 3 hari. 3 malam bukan 3 hari, 3 malam mimpi itu bacanya itu juga gitu kan. Malam itu juga. Berarti otomatis itu kena pikiran apa kena beban pikiran gitu Pak. Dalam arti 2 ya. Kena pikiran beban pikiran ya dong Pak. Kita boleh menanya dong Pak. Iya, boleh. Boleh menanya. Bacanya nanti di luar. Iya dong itu mah kan. Iya. Jadi itu Pak. Apa itu beban pikiran saya Pak? Apa itu beban pikiran saya? Itu. Terima kasih. Itu aja. Nah, setelah 3 hari Pak. Nah, itu setelah itu ada kejadian-kejadian yang khusus Pak? Nggak ada. Kejadian cuman ya kita pokoknya pas masuk ke rumah itu kita kayak semacam kita mau mandi gitu. Pokoknya tengah rumah itu kayak kobakan air aja. Dan itu selama 3 hari itu. 3 hari itu kayak gitu terus. Kenapa nggak tahu saya. Emang kalau ilmu tafsir mimpi mas saya bukan ahlinya sih Pak. Iya. Hanya itu kita pengalaman saya gitu tarik ya, benang merahnya. Kita kan ada hukum tarik menarik Pak ya. Hukum ketertarikan ya. Nah, Panana mungkin menarik sesuatu. Tapi emang adanya di alam bawah sadar Panana. Yang Panana sendiri nggak tahu sih apa sih yang mau Panana tarik itu. Cuman mungkin adanya mewujud lewat mimpinya Panana gitu ya. Ya kan? Kenapa? Kita ada magnet Pak. Magnet yang saya bilang itu Pak. Magnet kita itu sebetulnya di tulang belakang kita. Terhubung dari tulang belakang kita. Dia ada susunan saraf Pak. Sampai ke tulang ekor kita. Nah itu mempengaruhi juga ini kita Pak. Hubungannya pikiran kita. Maka ketika kita menginginkan sesuatu, tapi adanya di alam bawah sadar kita. Bisa juga lewat jadi mimpi Pak ya. Atau mungkin bisa juga mimpi jadi kenyataan. Amin kalau kenyataan benar Pak. Kalau itu jadi bagus kenyataan. Pak gitu Pak ya. Iya. Kalau bagus mah amin. Karena emang ada di tubuh kita ada. Kalau dari itu air penghidupan ya Pak ya. Air penghidupan. Ya, justru. Air itu makhluk hidup loh Pak. Bukan dan air itu bukan benda bumi ya Pak. Nah, bukan. Nah itu benda langit Pak itu. Sama dengan logam. Logam juga bukan benda bumi loh Pak. Makanya tadi saya cerita air gitu Pak. Karena jadi saya kepikir tadi saya kepikir. Karena air itu kan sama. hidupan, Mimpi Pak. saya kayak gitu. Saya punya cerita Pak. Ponakan saya di Ciapus. Masih ada ibunya itu bikin sumur. Kalau seret itu sumur teh Pak. Dan juga luar biasa. Kehidupannya juga luar biasa Pak. Ada kakak laki-laki malah. Iya. Cuman ada udah suami istri ya malah. Tapi ketika sumurnya itu seret Pak, kehidupannya pun gitu Pak. Tapi ketika dia pindah sumur dan sumur itu airnya ngalirnya banyak Pak, luar biasa. Ngalir aja. Ngalir airnya luar biasa. Sekarang ini pindah sumur Pak, pindah sumur itu. Luar biasa. Dan apa alhamdulillah. Nah, semua yang di ini ya datang Pak. Yang tadi nggak punya motor dia sekarang punya motor. Iya, Yang tabungan ini dan itu sebagainya saya luar biasa. Kalau saya berturut-turut Pak setiap malam, jadi berpikir. Itu 3 hari. 3 malam. Kalau air itu 3 malam. Cina Pak, orang Cina. Sekarang berarti malam Jumat ya. Dari mulai berarti malam Rebo. Ya. Malam Rebo, Kamis, Jumat. Orang Cina itu harus ada elemen air Pak. Baik di rumahnya maupun di kantor atau perusahaannya. Selalu dia ada elemen air Pak. Iya betul. Iya. Betul. Coba deh. Betul Pak. Benar. Ada elemen air. Dia bilang apa sih Pak? Hoki atau ini ternyata dari elemen air itu. Jadi kalau Banana mimpi air, kalau secara ini sih ya Banana menarik potensi yang ada Banana itu. Apakah? Kalau bahasa ini hoki atau apa gitu ya? Amin. Apakah itu
menaikkan derajat Pak. Karena air itu ya kalau orang-orang sana aja mereka seperti itu, bagi kita Pak ya. Iya. Itu Pak Nana. Makasih Pak. Insya Allah deh Pak. Dalam waktu dekat juga apa yang mau Pak Nana pikirkan, mungkin pikiran Pak Nana tuh nggak ada di sini, di alam sadarnya nggak, tapi hanya di alam bawah sadarnya. Aing teh yang boga rumah sakit berenangnya, yang boga mobil sakit gitu. Insya Allah benar wujud Pak. Insya Allah Pak ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Pak. Amin. Gitu Pak Nana. Iya, makasih Pak. Pak Haji. Mimpi ini babnya. Ya kalau Jadi kan pikiran juga ya Pak. Iya, yang pasti kepikiran. berturut-turut Pikiran sih, juga. lebih, kalau menurut saya, feeling saya sih memang lebih cenderung ke informasi Pak. Jadi informasi gitu dari alam bawah sadar kita. Jadi kalau mimpinya satu kali dan kita lupa. Nah, kalau berturut-turut kita ingat besok, ada lagi mimpi, besok ada lagi. Pertanda. Jadi mimpinya itu juga Pak. Iya. Bukan beda lagi. Iya. Tempatnya itu juga, Iya. lokasinya Jadi itu memang juga. memang sejenis informasi di alam bawah sadar Pak. Oh iya. Sebenarnya saya sih kalau nggak dengar mimpi itu. Jadi kondisi yang itu tadi dalam Iya, mimpi itu sebetulnya di alam bawah sadar udah terbentuk Pak, kantun nggak wujud ya Pak, kasarnya kalau gitu. Mudah-mudahan aja Pak. Amin Bagus. Pak. Amin. Mengapa betul? Enggak, saya sih kalau nggak dengar cerita orang mimpi bagus tuh suka ngiri ya. Karena menurut saya tuh menurut saya nih ya, Pak Edi ya, kita mau tahu level orang tuh dari mimpinya dia. Makanya ada hadis ting naon gitu ya. Tadi Pak Adit juga sempat ngomong kan, orang yang orang berilmu tidurnya itu lebih utama daripada 70 tahun daripada 70 tahun orang biasa beribadah. Saya mikir kenapa begitu gitu, karena mungkin tidurnya orang berilmu tuh penuh dengan sesuatu gitu. Jadi maksudnya level orang tuh bisa diketahui di mimpi. Nah. Ya kayak saya misalkan seringnya mimpi basah ya, level gue begitu. Mimpi basah berarti mandi Pak, basah mah. Kita gimana di kebakaran? Iya, Berenang. sebelum lihat kolam ngapain dulu? Itu betul. Kalau Pak Heri atau Pak Jama mimpi kayak apa gitu atau Pak Adidit, ya itulah frekuensinya di situ gitu. Kita bisa tahu level-levelnya di situ. Gitu nah ya, saya sih nggak bisa nanti, cuman alhamdulillah lah, bagus masih mimpi gitu mah. Tinggal berdoa aja Pak ya, mudah-mudahan. Amin. Ya saya sih level itu aja, karena di Quran disebutkan kan Allah menggenggam jiwa nafs orang yang sedang tidur, terus dia mengembalikan lagi ketika dia masih hidup, tapi ditahan kalau dia meninggal. Nah, saya mikirnya gitu, kalau dia ditahan pada saat tidur, nah si jiwa ini kemana dia ketemunya? Ini kan kesadaran jiwa. Dia tuh kesadaran itu kayak Pak Eri bilang, kesadaran tuh di mana-mana. Ya kan kesadaran Pak ya, bisa ketemu kesadaran ruh jin, jiwa yang jahat atau jiwa yang baik, yang marah kayangan mereka mana gitu. Tergantung frekuensi yang bersangkutan gitu loh. Tapi kalau misalkan sampai dapat mimpi yang bagus itu ya jujur alhamdulillah lah. Nah, ya gitu aja sih tambahan dari komentar. Oke, ini kita break dulu nanti kita sambung lagi kalau ada ide, kalau ada salah ya dari kita sendiri, ada benar ya datangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.